Assalamualaikum teman-teman, salam selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada kesempatan video hari ini atau video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling mengikuti kami aktivitas positif kami yang dimana kami ingin berkeliling di Kabupaten Belu. Jadi untuk teman-teman semua ikuti terus video ini untuk menyaksikan bagaimana keseruan dari kami dalam aktivitas positif dalam misi berkeliling ke seluruh pelosok yang ada di Kabupaten Belu. Oke teman-teman, ikuti terus teman-teman. Jadi ini adalah gambaran di mana kita menggunakan kendaraan mobil melewati Jalan Nasional Trans Timor dengan tujuan pos lintas batas negara Mota Ain. Dengan jarak 42 km dengan waktu tempuh 40 menit, kita memulai perjalanan dari pusat titik kota Atambua. Kita juga akan melewati beberapa desa sampai ke PLBN Mota Ain. Kita akan lihat seperti apa perjalanannya di bulan Mei 2023 ini. Yuk, gaskan. Dalam kesempatan ini pun kita ditemani seorang driver, Abang Irfan. Mantap. Dan juga 2 orang di belakang. Kami total berjumlah 4 orang. Jadi tim kami berjumlah 4 orang dalam kesempatan ini. Jadi kami bekerja kolektif untuk menyukseskan agenda kami pada hari ini begitu. Oke teman-teman, ikuti terus. Ya, saat ini kita sudah berada di depan PLN Umanen atau juga Terminal Umanen. Kita sekarang serong kiri teman-teman. Ya, di sebelah kanan jalan kita terlihat terminalnya teman-teman, Terminal Umanen. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa banyak bambu-bambu dan kayu-kayu berjejer di pinggir jalan ya. Jadi hampir sebagian besar masyarakat di sini itu selain memelihara hewan ternak dan petani, tapi juga menjadi penjual bambu dan kayu bakar. Oke, setelah kita melewati PLN atau Terminal Umanen, kita saat ini masuk ke Jalan Ki Hajar Dewantara atau masih berada di Jalan Nasional Trans Timor. Jadi seperti ini Jalan Trans Timor di bulan Mei tahun 2023 ini. Nah, semoga dengan konten yang sederhana ini tapi dapat membantu menginformasikan kondisi kepada teman-teman semua yang menonton video ini tentang kondisi jalan menuju perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Kota Atambua update tahun 2023. Jadi untuk kita kalau mau pergi ke perbatasan Mota Ain atau pergi ke negara tetangga kita Timor Leste, itu ada 2 jalur untuk menuju ke sana teman-teman. Kita bisa melewati jalur Atapupu dan juga jalur Silawan. Nah, untuk kali ini kami memilih melewati jalur Atapupu teman-teman. Jadi kita lihat teman-teman ya, jalurnya itu berkelok-kelok dan saat ini kita bisa melihat teman-teman kondisi daripada jalan atau jalur Trans Timor. Dan kita lihat teman-teman kondisi jalan yang di sini itu terlihat sedikit berlubang dan bergelombang ya teman-teman. Kemungkinan karena disebabkan cuaca ekstrim sehingga kondisi jalan itu ada yang rusak, bahkan ada yang longsor teman-teman. Jadi sekarang kita melewati sebuah jembatan kecil teman-teman. Kita serong kiri seperti yang kita lihat teman-teman, jalannya itu berkelok-kelok teman-teman. Nah, informasi untuk teman-teman, kalau ketika teman-teman melintasi sebuah jalur yang di jalur tengahnya itu terdapat garis kuning seperti yang teman-teman lihat di video ini, itu menandakan bahwa sebuah jalur internasional yang menghubungkan antara 2 jalur antara Indonesia dan negara tetangga kita teman-teman. Jadi begitulah teman-teman, kalau jalur ada garis kuning di tengah itu berarti menandakan bahwa jalur itu merupakan jalur internasional. Jadi kita bisa lihat teman-teman pemandangannya begitu indah.
kita bisa melihat teman-teman, kondisi aspalnya juga cukup luas dan kebanyakan terlihat bagus dan mulus teman-teman. Oke teman-teman, beginilah kondisi update jalur lintas batas Indonesia Timor Leste di tahun 2023. Ya, jadi saat ini kita berada di Jalan Nasional Trans Timor, Kecamatan Atambua Barat. Jadi untuk menuju ke Mota Ain kita melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Atambua Barat, Kakuluk Mesak, dan terakhir baru masuk Kecamatan Tasiketo Timur. Yuk kita lihat update di bulan Mei tahun 2023 ini. Dan di depan terdapat serong kiri lagi, kita serong kiri lagi. Oke teman-teman, beginilah gambaran dari suasana kondisi jalur dari Atambua menuju ke perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Mota Ain. Kondisi cuaca hari ini sangat cerah teman-teman, jadi terlihat sangat begitu terang. Oke teman-teman, kita belok kanan. Untuk mobilisasi di hari ini itu kurang ya teman-teman, karena memang ada 2 jalur menuju ke perbatasan ini. Jadi ada yang memilih lewat Silawan, ada yang memilih lewat Takupu atau Umane. Jadi kita melihat teman-teman, di sebelah kiri jalan kita terdapat para pekerja yang sementara melakukan aktivitas membetulkan jalan yang longsor teman-teman. Dan beginilah kondisi para aktivitas para pekerja. Di sebelah kanan kita terdapat longsor juga teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang melintasi, kita berhati-hati, kita utamakan keselamatannya teman-teman. Oke, kita lanjut terus teman-teman. Nah, yang kita lewati saat ini itu merupakan jalur, kalau kita belok kiri tadi itu kita pergi ke sebuah kawasan destinasi wisata Sabanase teman-teman. Itu juga pemandangannya indah teman-teman. Teman-teman kalau datang ke Tambua bisa berkunjung ke Sabanase. Tidak berbeda jauh ya teman-teman, kondisi dan situasi sekitar di jalur Trans Timor yang melewati Atapupu ini dengan melewati jalur Silawan teman-teman. Di sebelah kiri kanan jalan juga kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau kita lewat Silawan hampir mirip teman-teman. Jadi begini pemandangan ketika kita melintasi jalur lintas batas RI RDTL. Kita melihat di sepanjang jalan kiri dan kanan ditumbuhi pohonan yang tumbuh hijau sehingga memanjakan mata teman-teman. Dan juga sepanjang jalan ini banyak bukit-bukit, maupun di sebelah kiri ataupun kanan itu terdapat jurang teman-teman. Ya, inilah jalan Trans Timor yang menghubungkan 2 negara, yaitu negara kita Indonesia dan juga negara tetangga kita Timor Leste. Seperti inilah update kondisi jalan di bulan Mei tahun 2023 ini. Tadi kita memulai perjalanannya ini itu dari Umanen ya. Jadi teman-teman bisa melihat seperti apa kondisi jalannya. Dan setelah melewati beberapa tikungan di depan ini, terdapat pintu gerbang masuk ke Bendungan Roti Klot ya.
salah satu bendungan terbesar nomor 2 di Indonesia yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2019 yang lalu. Ketika peresmian oleh Presiden Jokowi itu dikatakan dalam sambutannya bahwa kunci di NTT itu adalah air. Jadi begitu, ketika teman-teman melintasi jalur ini, kalian akan melihat pemandangan bukit-bukit dan gunung-gunung dari ketinggian, dan juga kalian akan menemukan beberapa tempat destinasi wisata alam lainnya. Tidak luput juga bendungan Roti Klot ini. Jadi kita mau berhenti sebentar di sini ya, untuk menikmati pemandangan bendungan Roti Klot dari atas. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ke pos lintas batas negara di Mota Ain. Dan masih terlihat kiri dan kanan kita terdapat pepohonan-pepohonan atau masih terlihat alami di sepanjang jalan ya. Jadi kalau kita lihat dari sepanjang jalan ini hampir tidak ada pohon lontar atau yang biasa disebut oleh orang NTT itu pohon tuak ya. Berbeda dengan kalau kita pergi ke perbatasan Mota Masin yang ada di Kabupaten Malaka. Itu terdapat banyak sekali pohon lontar di sepanjang kiri dan kanan jalannya. Berbeda dengan di Kabupaten Belu ini, hampir kita tidak melihat pohon lontar ya teman-teman. Oke, kita sedikit serong dan kita melewati sebuah jembatan. Kita belok kanan seperti yang di awal saya sampaikan bahwa jalur lintas batas Indonesia Timur Leste yang ada di Kota Atambua Kabupaten Belu ini itu berkelok-kelok ya teman-teman. Dan sekarang kita belok kiri lagi, kita melihat sejauh mata memandang terlihat pegunungan ya teman-teman. Oke, kita lurus terus teman-teman, terlihat sebuah pondok jualan masyarakat sekitar, dan kita lewat mobil Pertamina hilir mudik melintasi jalur perbatasan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, dan di depan kita ini merupakan sebuah jalur yang kita belok kiri ke atas itu ke Universitas Pertahanan atau Unhan yang telah baru-baru ini diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto ya teman-teman, Menteri Pertahanan kita. Oke, kita sekarang melewati sebuah pura atau tugu yang menandakan bahwa kita masuk ke desa yang lainnya. Ya teman-teman, kita lanjut terus, dan di depan kita ini ada Pasar Rakyat Kapuluk Mesak dan pertigaan yang kalau kita belok ke kiri itu menuju ke arah Ponu, dan kita lurus menuju ke perbatasan Mota Ain ya. Di persimpangan dan Pasar Rakyat ini itu pernah dijadikan lokasi syuting film Tanah Air Beta ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton filmnya pasti tahu seperti apa kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di daerah perbatasan Indonesia dan Timur Leste ini. Oke teman-teman, setelah kita melewati jalan yang berkelok-kelok, saat ini kita melewati jalan yang agak sedikit lurus ya teman-teman. Kita masuk ke jalur Lakafehan teman-teman, dan di jalan sini itu sedikit lurus, tidak seperti yang tadi kita lewati tadi yang berkelok-kelok. Dan di sini kita sudah melihat terdapat pemukiman atau rumah-rumah masyarakat sekitar sudah banyak di sini ya teman-teman. Sepanjang kiri dan kanan terdapat rumah-rumah masyarakat, ada yang berjual buah-buahan, bensin, dan lain-lain teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut perjalanan kita terus ke arah perbatasan teman-teman ya.
bisa melihat ya situasi dan kondisi jalur perbatasan Indonesia Timur Leste. Kita melihat di sebelah kiri kita terdapat gereja, dan seperti inilah update jalur perbatasan Indonesia Timur Leste di tahun 2023 ini di Kabupaten Belu, Kota Antembuah. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya kesorot kamera, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Ya, seperti inilah update di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi sekaligus video ini mewakili untuk para teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi tidak berada di Kabupaten Belu atau merantau ke daerah luar dari Pulau NTT. Teman-teman bisa melihat video ini teman-teman. Sedikit informasi melalui video ini agar kiranya teman-teman bisa mengetahui perkembangan jalur perbatasan Indonesia Timur Leste di tahun 2023 ini. Dan kita sedikit serong ke kanan, terlihat di depan kita kendaraan roda 2 sementara melewati jalur yang sama teman-teman. Oke, kita lurus terus teman-teman. Nanti di depan kita ketemu perempatan teman-teman, yang dimana kita kalau belok ke kiri itu kita ke jalur pelabuhan feri atau ke kolam susuk teman-teman. Dan kita lurus sedikit, kita belok kiri. Disinilah teman-teman, seperti yang saya kasih tahu, kalau kita serong ke kiri itu kita ke pelabuhan feri teman-teman. Jadi kita berhenti sejenak di sini teman-teman. Kita singgah untuk belanja amunisi dulu teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di episode berikutnya untuk lanjut ke arah pintu gerbang perbatasan Indonesia dan Timur Leste di Montaen. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya atau di video part keduanya.